Terima kasih kami padamu. Fakultas kami bertumpu dalam ilmu, untuk keteduhanmu, untuk keramahanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Parasitologi Veteriner Endoparasit IPH 331. Pada mata kuliah ini kita akan mempelajari dua kelompok endoparasit yang penting bagi dunia veteriner, yaitu kelompok endoparasit dari protozoa dan kelompok dari helmin atau cacing. Untuk taksonomi protozoa dan helmin masuk dalam satu kingdom yang sama, yaitu kingdom Animalia. Protozoa dan metazoa, dalam hal ini adalah kelompok helmin, kita sebut sebagai kelompok subkingdom. Oke, pada kelompok protozoa ini kita akan mempelajari 4 filum yang berbeda, di antaranya adalah filum Sarcomastigophora, filum Apicomplexa, filum Ciliophora, dan juga filum Microspora. Untuk subkingdom helmin ini terdiri atas 2 filum yang akan kita pelajari, yaitu filum Nemathelminthes dan juga filum Platyhelminthes. Untuk ciri dari filum Platyhelminthes ini, diantaranya adalah berbentuk gilik, kemudian memiliki rongga tubuh, dan sudah memiliki saluran pencernaan sampai dengan anus, dan biasanya berbentuk lurus dengan bentuk depan dan bagian posteriornya juga terlihat agak runcing. Kemudian untuk ciri dari Platyhelminthes, yaitu berbentuk pipih dorsoventral, kemudian aselomata, artinya belum memiliki rongga tubuh. Kemudian dia tidak memiliki saluran pencernaan, kalaupun ada dia masih buntu. Kemudian permukaan tubuhnya berupa tegumen. Selain itu, untuk sistem ekskresinya berupa sel-sel api atau flame cell. Untuk reproduksinya dari Platyhelminthes ini masih bersifat hermafrodit. Untuk filum dari Platyhelminthes dan Nemathelminthes ini terdiri atas beberapa kelas di dalamnya, yaitu untuk Nemathelminthes ada kelas Nematoda, sedangkan untuk Platyhelminthes ada kelas Cestoda dan Trematoda. Untuk kelas Cestoda dan Trematoda ini akan kita pelajari di awal, dan juga selanjutnya ada kelas Nematoda. Inilah 3 kelompok kelas yang akan kita pelajari di mata kuliah IPH 331 pada bab helmin. Untuk ciri dari Cestoda secara umum adalah dia Cestoda ini akan dewasa dan ditemukan di saluran usus dari inang definitif. Ini adalah hal yang utama yang perlu diingat, yaitu Cestoda ditemukan pada fase ini di inang definitifnya di saluran pencernaan, di usus. Kemudian ciri berikutnya, dia masih tidak memiliki rongga badan atau aselomata, kemudian dia tidak memiliki saluran pencernaan, serta masih bersifat hermafrodit. Kemudian untuk ciri umum dari Trematoda, dia bentuknya mirip dengan daun, oleh karena itu sering disebut sebagai cacing daun, dan juga dia memiliki sakar. Kemudian dia belum memiliki rongga tubuh, untuk saluran pencernaannya sudah mulai ada tapi masih buntu, dan untuk reproduksinya secara umum dia bersifat hermafrodit, namun ada beberapa kelompok yang dia sudah terpisah antara jantan dan betinanya. Selanjutnya, secara lebih teknis, kita akan membagi kelompok dari Cestoda dan Trematoda ini ke dalam ordo yang akan kita pelajari. Jadi, di bawah kelompok Trematoda ini, kelas Trematoda, ada 3 ordo, yaitu ordo Monogenea, Aspidogastrea, dan ordo Digenea. Namun, kita akan mempelajari 2 ordo penting di dunia veteriner, yaitu ordo Monogenea dan Digenea. Kemudian, untuk kelompok kelas Cestoda, ini ada 2 ordo penting yang akan kita pelajari dari kelas ini, yaitu ordo Pseudopilidea dan ordo Cyclopilidea. Secara umum, untuk kelas Cestoda telah disampaikan sebelumnya bahwa dia memiliki ciri yaitu bentuknya panjang, pipih terlihat segmen yang jelas, kemudian dia tidak memiliki rongga tubuh, kemudian tidak mempunyai saluran pencernaan, sehingga dia menyerap sari-sari makanan melalui permukaan tubuhnya, dan juga dia untuk reproduksinya masih bersifat hermafrodit, dan untuk siklus hidupnya dia tidak langsung, artinya membunuhkan
inang antara untuk perkembangannya. Selanjutnya kita akan melihat di sini yaitu anatomi dari cestoda. Artinya kita membahas mengenai anatomi dari cacing dewasanya. Secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah scolex atau kepala, kemudian yang kedua adalah leher, dan yang ketiga adalah badannya atau kita sebut sebagai strobila, rangkaian panjang dari badan dari cestoda. Untuk scolex atau bagian kepala ini terdiri atas beberapa kompartemen atau bagian, yaitu yang pertama adalah hub atau kait, kemudian yang kedua adalah rostellum, kemudian yang ketiga adalah saker atau batil hisap. Kemudian dihubungkan melalui bagian leher, kemudian strobila atau bagian panjang dari tubuh cestoda ini yang bersegmen yang terdiri atas 3 bagian, yaitu proglottida immature, proglottida mature, dan proglottida gravid. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perkembangan stadium dari cacing cestoda ini. Yang pertama, diawali dari telur, kemudian akan berkembang menjadi metacestoda, atau fase larva kita sebutnya, kemudian akan berkembang menjadi dewasa, kita sebutnya sebagai cestoda. Sehingga ketika kita menyampaikan istilah cestoda, sebetulnya ini adalah merujuk pada fase dewasa dari cacing ini. Kemudian, jika kita lihat levelnya, artinya di mana kita bisa menemukan bagian stadium dari cestoda itu. Untuk telur kita dapat temukan di level lingkungan, artinya dia mencemari lingkungan. Kemudian telur ini kemudian akan berpindah perkembangannya menjadi metacestoda ketika dia masuk ke level yang selanjutnya, yaitu di level inang antara. Kemudian setelah inang antara, level berikutnya adalah inang definitif. Artinya telur ini bisa kita temukan di lingkungan, kemudian dia berpindah ke inang antara untuk menjadi fase metacestoda atau larva, di mana caranya berpindah adalah melalui peristiwa dimakan. Artinya telur ini tidak sengaja termakan oleh inang antara, kemudian di dalam tubuh inang antara telur ini akan rilis menjadi metacestoda. Setelah itu metacestoda akan berkembang menjadi cacing dewasa ketika inang antara ini termakan oleh inang definitif. Kemudian kita melihat di sini ada variasi bentuk telur. Untuk mempermudah, kita akan menjadi bagi 2 bentuk telur ini dari kelompok ordo Cyclopilidea dan kelompok ordo Pseudopilidea. Bentuknya bermacam-macam. Dapat mahasiswa lihat di sini ada beberapa variabel yang bisa digunakan untuk membedakannya, yaitu dilihat dari segi bentuk, kemudian segi ukuran, dan juga lapisan dinding yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah kompartemen atau aksesoris dari bentuk telur itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita melihat telur, kemudian fase dewasa dari cacing cestoda, kita kemudian akan melihat tahap larva dari 2 ordo ini, yaitu Cyclopilidea dan Pseudopilidea. Untuk tahap larva ini dapat kita bagi, yaitu kelompok Cyclopilidea dan Pseudopilidea. Untuk kelompok Cyclopilidea, kita sebut di sini adalah metacestoda memiliki beberapa tipe. Sedangkan untuk Pseudopilidea, ini bukan tipe yang kita sebut, tapi dia memiliki tahapan perkembangan. Secara lebih detail, pada gambar bisa kita lihat yang kelompok Cyclopilidea adalah yang diberi tanda lingkaran. Ini ada beberapa tipe, diantaranya adalah Cysticercus, Coenurus, Hydatid, dan juga Strobilocercus. Ada juga tipe Cysticercoid. Apa perbedaannya nanti akan kita lihat. Kemudian untuk kelompok Pseudopilidea yang diberi tanda marker berupa kotak, ini kita lihat dia memiliki tahapan perkembangan. Artinya setelah telur menetas, dia akan berubah menjadi metacestoda yang memiliki perkembangan, yaitu dari procercoid menjadi plerocercoid. Nah, untuk Pseudopilidea, sebagai contoh seperti ini, telur yang menetas dia akan menjadi Coracidium, ada di lingkungan akuatik, kemudian dia akan dimakan oleh inang antara 1. Di dalam tubuh inang antara 1 ini akan berkembang menjadi fase procercoid. Kemudian termakan oleh inang antara 2 yang akan berkembang menjadi fase plerocercoid. Inilah yang dimaksud dengan perkembangan dari fase metacestoda, khusus pada ordo Pseudopilidea. Sedangkan untuk tahap perkembangan dari Cyclopilidea, kita bisa lihat secara lebih detail dengan membagi jenis inang antaranya, yaitu dari kelompok inang antara berupa vertebrata dan avertebrata.
Untuk kelompok Avertebrata, inang antara berupa Avertebrata, ini contohnya misalkan ada kumbang, semut, kemudian pinjal, tungau maupun lalat. Kita sebut metacestodanya ini adalah dengan istilah cysticercoid dan dapat ditemukan pada selom atau rongga tubuh dari serangga ini. Kemudian untuk inang antara berupa vertebrata, kita bisa lihat di sini ada beberapa tipe. Di antaranya adalah Cysticercus, kemudian Hydatida, Phenorus maupun Strobilocercus, tergantung dari spesies cacingnya. Dan fase metacestoda di tubuh vertebrata ini dapat kita temukan di jaringan otot maupun organ di dalam tubuhnya. Selanjutnya untuk inang definitif itu tergantung dari spesies cacingnya. Ini biasanya bersifat spesifik dan perlu diingat bahwa kita sebut sebagai inang definitif ketika cacing dewasa bisa tumbuh dan bereproduksi, menghasilkan telur, maka kita sebut ini sebagai inang definitif. Sehingga pada tubuh inang definitif ini juga dihasilkan telur oleh cestoda itu, sehingga siklus bisa berputar kembali menuju telur, kemudian larva atau metacestoda, kemudian berkembang lagi menjadi fase dewasa atau cestoda. Selanjutnya, untuk efek dari infeksi cestoda ini dapat kita lihat terbagi menjadi dua kejadian patogenesisnya atau penyakitnya, yaitu akibat cestodosis maupun akibat infeksi dari fase metacestodanya yang kita sebut sebagai metacestodosis. Secara umum, patogenesisnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah spesies yang menginfeksi dari cacingnya, kemudian ukuran dan jumlah dari cestoda yang menginfeksi, kemudian tempat perlekatan dari skolexnya, serta lokasi dari metacestoda. Ini akan mempengaruhi terjadinya atau kualitas dari sakit yang ditimbulkan oleh cestoda. Kemudian secara umum jika dibandingkan antara cestodosis dan metacestodosis, kita bisa lihat di sini, jika cestodosis ini merujuk pada pengertian bahwa terjadi infeksi pada saluran pencernaan oleh keberadaan cestoda, sehingga pasti akan berkaitan dengan kejadian patologi pada daerah usus, baru akan menimbulkan gejala klinis. Namun untuk kejadian metacestodosis ini akan lebih bervariasi karena tergantung dari kerusakan jaringan organ yang mana, kemudian baru akan menimbulkan gejala klinis mengikuti organ tersebut yang rusak ada di sebelah mana. Selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa kelompok dari famili cestoda yang penting di dunia veteriner dan juga beberapa yang bersifat zoonosis, yaitu diantaranya adalah famili dari Anoplocephalidae, kemudian famili Delphinidae, kemudian famili Dipylididae, famili Taenidae, dan juga yang terakhir adalah famili Dipylobothridae. Masing-masing dari kelompok famili ini akan dijelaskan spesies penting dari cestoda bagi adanya infeksi di hewan ternak maupun di hewan kesayangan. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan atau video selanjutnya. Sekian untuk penyampaian pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.